Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, para koruptor, bandar narkoba, dan teroris kini semakin mudah untuk mendapatkan fasilitas remisi dari negara. Hal itu setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kontroversial dengan membatalkan PP nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pembatasan remisi bagi terpidana. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyesalkan aturan pengetatan remisi koruptor yang hanya dalam bentuk peraturan pemerintah. Menurutnya aturan remisi seharusnya dibuat selevel undang-undang. Selain itu, MAKI meminta hakim menghukum berat koruptor sehingga masa pidananya tidak habis jika dipotong remisi. Supaya lebih jera, maka nanti harus dimunculkan di level undang-undang, bukan peraturan pemerintah yang selama ini sehingga dicabut oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau pembatasan ini harusnya memang diatur oleh level undang-undang atas sudah disetujui rakyat melalui DPR. Dan juga bisa dilakukan oleh hakim ketika selain mencabut hak politik, dia juga mencabut hak remisi atau pengurangan-pengurangan. Yang berikutnya adalah saya mendorong hakim untuk mulai memberikan putusan yang tinggi, dan sehingga nanti kalau ada remisi pun masih bisa menjalani hukuman yang tinggi bagi orang-orang yang memang layak diberi hukuman yang berat dan efek jera. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro menyatakan, dasar dari pencabutan PP 99 tahun 2012 adalah semua terpidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Selain itu, Mahkamah Agung juga beralasan bahwa fungsi pemidanaan harus sejalan dengan asas restoratif justice dan mempertimbangkan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Saat dirumuskan, PP 99 tahun 2012 sebenarnya bertujuan positif, yakni untuk mempersulit terpidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika, hingga terorisme untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dari negara. Namun hal itu langsung buyar ketika Mahkamah Agung justru membatalkan PP tersebut. Di dalam pasal 34A dan 43A misalnya, koruptor harus menjadi justice kolaborator dengan penegak hukum dan melunasi semua kerugian negara apabila ingin mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Hal yang sama juga berlaku bagi terpidana kejahatan luar biasa lainnya seperti bandar narkoba atau terpidana kasus terorisme yang harus mendapatkan deradikalisasi semasa di lapas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Menanggapi dicabutnya PP nomor 99 tahun 2012, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta publik untuk membedakan penjeraan di tingkat pengadilan dan di tingkat pemasyarakatan. Menurut Habibur Rahman, proses penghukuman suatu ataupun seorang terdakwa sudah selesai di tingkat pengadilan dan tidak bisa diterapkan di tingkat pemasyarakatan. Ya, saya pikir itu harus dilihat secara jernih. Ya, MA itu tidak berbeda dengan putusan MK ya, yang mengatakan bahwa rezim penghukuman dengan rezim pemidanaan itu lain ada batasnya. Jadi kalau mau menjatuhkan hukuman yang berat atau tidak udah cukup sampai ke putusan pengadilan. Tapi rezim pemasyarakatan ya itu nggak bisa dijadikan ranah penghukuman lagi. Pemirsa, untuk membahas masalah ini telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Trimedia Panjaitan dan juga telah bergabung Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bapak Boyamin Saiman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Perbincangan dari Patri terlebih dahulu. Patri, apa tanggapan Komisi 3 dengan dicabutnya PP nomor 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung? Pertama, saya dari dulu pada saat lahirnya PP 99 tahun 2012 pada saat Wamenkumham Pak Denny Indrayana termasuk yang kurang setuju dengan adanya PP itu. Karena sebagai anggota DPR yang berlatar belakang advokat, saya melihat bahwa
orang sebagaimana disampaikan oleh Pak Habibur Rahman tadi dalam wawancara doorstop yang dilakukan oleh Metro TV, orang sudah selesai pada saat vonis. Kedua, orang masuk penjara itu untuk dididik berperilaku baik. Baik. Sehingga kalau dia berperilaku baik, ada reward and punishment, ada reward. Yang tidak Patri, boleh ada itu penilaian? menurut saya remisi itu diperjualbelikan, remisi itu dijadikan komoditi. Itu yang tidak boleh. Misalnya 1 minggu sekian, 2 minggu Baik, Patri, sekian, ada 1 juga bulan penilaian sekian. Dan bahwa kita tahu putusan MA ini. hari besar, sebentar Pak. Kenapa? Baik, Patri, ada juga penilaian bahwa putusan MA ini dianggap tidak konsisten dengan putusan nomor 51 PHUM 2013 dan nomor 63 PHUM 2015 yang tegas menyatakan perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana. Tanggapannya? Ya, ini kan sesuai dengan diskusi kita malam ini kan memanjakan napi korupsi. Kita fokus tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, kalau dalam konteks tindak pidana korupsi, menurut saya sudah tepat dicabutnya PP 99 itu. Yang harus kita kawal adalah, saya setuju juga statementnya Pak Bonyamin tadi di doorstop bahwa itu harus merubah dengan undang-undang. Iya, undang-undang pemasyarakatan 1299 juga harus kita rubah nanti. Dan itu sudah masuk di prolegnas. Dan putusan ini tentu mempercepat kami di DPR, khususnya Komisi 3 nanti mempercepat revisi undang-undang pemasyarakatan, undang-undang tahun 12 itu, Mbak. Baik, Memang nanti lebih kita ke Pak baik Boyamin. nanti bentuknya di dalam undang-undang. Oke, kita ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, bagaimana Anda memandang putusan MA dan pertimbangan di balik putusan ini? Ya, sebenarnya harus kita soroti, hakim yang sama Pak Supandi itu dulu menolak tahun 2013. Nah, sekarang kemudian mengabulkan di tahun 2021. Meskipun memang saya apapun tetap menghormati putusan itu. Karena ini sudah kita sepakati, kita negara hukum. Kalau produk hukum ya kita hormati. Tapi harus kita kritisi bahwa Hakim Supandi, Hakim Agung Supandi itu berbeda dengan yang dulu. Itu yang harus kita kritisi pertama. Yang berikutnya adalah sebenarnya substansi orang diberi remisi itu kan berkelakuan baik. Nah, sementara kelakuan baik ini sementara ini hanya dipandang melakukan perbuatan baik di dalam penjara setelah dia mendapatkan vonis, setelah dieksekusi. Sementara kan kita memang sepakat perlakuan khusus terhadap kejahatan khusus, yaitu paling tidak 3, teroris, narkoba, dan korupsi. Nah, perbuatan baik itu kan kalau mereka orang baik ya tidak korupsi kan, sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang jadi tolok ukur sulit untuk pemberian remisi bagi korupsi yang kemudian apakah ini berbuat baik ini cukup ketika dia di dalam penjara tidak mukul temannya gitu kan. Pak Boyamin, artinya dengan pencabutan putusan MA ini apakah kemudian kedudukan tindak kejahatan extraordinary atau luar biasa seperti korupsi ini menjadi sama dengan tindak kejahatan umum biasa? Ya, mau tidak mau harus kita akui karena memang beberapa hal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung nampaknya sudah mulai melihat bahwa kejahatan korupsi ini hanya kejahatan biasa yang diperlakukan biasa, tidak diperlakukan khusus gitu. Sehingga beberapa kita cermati ada beberapa putusan yang lain sebenarnya bagaimana kasus korupsi ini juga sudah menjadi seperti hal yang biasa lagi gitu. Jadi ini sangat diperhatinkan dan sekarang saya kembali kepada Pak Trimedia gitu. Apakah segera kan gitu kan pembahasan undang-undang pemasyarakatan, undang-undang KUHP, undang-undang KUHP segera disahkan, setidaknya mencontoh negara maju untuk kejahatan-kejahatan khusus itu bahkan selain dihukum maksimal itu sampai lebih dari umurnya, di Amerika itu hukuman 360 tahun aja biasa, dan juga ditegaskan pencabutan segala hak bagi narapidana. Jadi hak pengurangan itu betul-betul tidak ada. Ini sekarang kita perdebatannya di sini aja. DPR apakah berani sekarang segera mencantumkan itu dalam undang-undang? Itu yang utama. Oke, baik. Apakah DPR berani? Kita tunggu tanggapan dari Pak Trimedia, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Trimedia, apakah DPR berani mencantumkan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Boyamin, diantaranya pencabutan segala hak bagi para terpidana termasuk hak mendapatkan remisi? Kan filosofinya kami akan lihat, ini kalau RUU KUHP kan sudah hampir selesai ya, tinggal finalisasi. Yang sekarang sedang kita mau bahas masa sidang ini adalah RUU KUHP. Satu. Nah, yang dua, kita lihat, karena bagi kami sendiri, paling tidak bagi saya, filosofi pemasyarakatan itu membina orang. Saya merasa kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin. Masa hukuman itu sudah selesai pada saat vonis saja oleh hakim-hakim itu setinggi-tingginya. Saya hanya kurang setuju kalau hukuman mati, ya, setinggi-tingginya. Hartanya dilakukan di penyitaan, kemudian pemiskinan dilakukan. Karena filosofi dari tindak pidana korupsi itu adalah menurut saya menyelamatkan keuangan negara yang sebesar-besarnya. Ke depan ini penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menyelamatkan keuangan negara sebesar-besarnya. Itu harus dilakukan. Dan kedua, harus kita tidak juga spirit dari penegak hukum, MK maupun MA berbeda melihat bahwa korupsi ini bukan ordinary. Tapi bukankah di banyak negara dengan tingkat korupsi yang jauh lebih rendah dari Indonesia, pembatasan hak bagi narapidana dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika ini memang sudah banyak dilakukan? Apakah kemudian Indonesia akan mencontoh hal seperti itu juga? Itu sudah selesai, Mbak. Ya, kenapa saya kebetulan terlibat dalam pembuatan Undang-Undang KPK, ya, Undang-Undang 30 2002. Kenapa? Baik, kita ke Pak Boyamin terlebih dahulu. Pencabutan hak itu sama dengan pencabutan hak politik misalnya. Bagi beberapa orang politisi kemudian dicabut hak politiknya untuk dipilih misalnya. Itu kan sudah terjadi. Maka hak-hak itu juga dicabut untuk mendapatkan pengurangan. Ini kita serahkan hakim. Jadi diatur di dalam KUHP dan pemasyarakatan pengurangan-pengurangan yang berkaitan dengan hak-hak ini gitu. Jadi hakim nantinya diberi kewenangan untuk mencabut juga pengurangan hukuman itu dicabut gitu. Remisi, asimilasi, bebas bersyarat itu dicabut oleh hakim sebagaimana mencabut hak keperdataan. Misalnya beberapa kasus kepailitan dicabut, orang tidak boleh pinjam bank dan dicabut hak keperdataan yang lain. Dan ini juga dicabut haknya tentang untuk mendapatkan pengurangan. Negara-negara maju sudah, dan ini diberikan pada koruptor yang pengertiannya memang oleh hakim diberi pemberatan selain penjara panjang juga penyitaan hartanya begitu. Baik, Pak Trimedia, silakan tanggapannya. Kalau itu kita kurang sependapat. Tugas hakim itu menghukum orang, ya, bukan untuk mencabut hak keperdataan seseorang. Hak keperdatannya adalah salah satu, dan hak asasinya juga mendapatkan remisi. Jadi remisi itu menurut saya yang kita kontrol adalah penggunaannya. Tidak boleh remisi itu dijadikan komoditi. Sama seperti di awal tadi saya sampaikan, 1 minggu biayanya sekian, 2 minggu biayanya sekian, sebulan sekian. Jangan sampai dia divonis 5 tahun, dia dapat remisi 3 tahun. Pak Trimedia, apakah putusan MA ini akan dijadikan dasar oleh parlemen untuk mempermudah pengurangan hukuman bagi para koruptor? Pak Trimedia, apakah parlemen akan menilai putusan MA ini akan dijadikan dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor? Bukan mempermudah pengurangan hukuman, sama seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa putusan MK ini kita gunakan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 12 tahun 95 soal pemasyarakatan. Itu jelas kita lakukan. Kemudian bahwa kita buat persyaratan remisi itu tidak gampang, tentu itu kita lakukan. Kita tidak mau remisi ini jalan pintas seorang koruptor mempercepat waktunya dia ada di penjara. Dan remisi ini dijadikan komoditi, dan ini digunakan dari mulai sipir sampai dengan Kalapas, Dirjen Pemasyarakatan. Itu yang kita jaga. Baik, kita harapkan pasca putusan MA ini kita bentuk sebuah independen, lembaga yang khusus,
mengevaluasi remisi itu tidak ada Oke, masalah. baik. Tapi Baik, kita jangan harapkan remisinya yang kita tidak. Itu salah memahami, ini soal praktek, itu soal dijual belikan, bukan itu urusannya. Tapi aturannya adalah pengetatan. Karena mereka dan sudah juga, tidak punya masa depan dengan tidak adanya remisi. Nah kalau memang korupsi itu kan soal dia tidak berbuat baik sampai berani korupsi. Jadi itu yang harus dipahami juga. Ini perlakuan khusus ini tetap harus ada. Dan juga salah pemahaman juga. Yang dicabut itu hak remisinya seperti hak politik dicabut boleh kok gitu loh. Jadi hak remisi bisa aja dicabut oleh hakim. Jadi ini tinggal penguatan undang-undang KUHP, KUHAP dan undang-undang pemasyarakatan. Saya kira kalau hak remisi dicabut itu tidak perlu dilakukan. Yang kita harus lakukan apa sih? Kita juga jadi manusia tidak boleh terlalu kejam dan kita tidak manusiawi. Kalau kita mohon maaf Pak Bonyamin yang melakukan korupsi itu juga latar belakangnya luar biasa kok. Bisa saja yang melakukan korupsi itu memang dia niat melakukan korupsi. Bisa juga yang melakukan korupsi itu ya karena dia juga tidak tahu bahwa itu melanggar hukum, dia keceblos segala macam, itu juga banyak variabelnya. Tidak semua koruptor itu kita juga serahkan hakim memperkaya dirinya dia untuk orang-orang menjadi yang kaya raya jahat, itu dicabut hak remisinya gitu loh. Kita serahkan hakim untuk mencabut haknya itu gitu, seperti mencabut hak politik. Jadi kalau hakim melihat bahwa ini yang jahat benar korupsinya, maka selain dihukum panjang, dia dicabut hak remisinya, hak asimilasi, hak bersyarat, pembebasan bersyarat. Jadi begitu loh. Jadi kita berikan dasar kepada hakim untuk juga mencabut hak remisi. Jadi level itu Pak Trimedia. Kalau saya tetap beranggapan remisi itu adalah kewenangan Kumham, ya, bukan kewenangan dari hakim. Tugas hakim itulah memvonis setinggi-tingginya, serta menyelamatkan keuangan negara sebesar-besarnya, serta mengembalikan keuangan negara itu sebesar-besarnya. Itu tugas. Tugas pembinaan itu adalah tugas Kementerian Kemenkumham melalui Dirjen Pemasyarakatan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jelas tupoksinya apa menjadi tugas hakim. Tugas hakim menurut saya tidak sejauh itu. Oke, Pak Trimedia, tapi pasca putusan MA ini apakah menurut Anda ini langkah mundurkah bagi pemberantasan korupsi? Oh tidak, bukan langkah. Justru ini juga proses yang penegakan hukum yang kita sudah melihat dalam perspektif hak asasi manusia, ya. Baik. Penegakan hukum yang dalam perspektif hak asasi manusia. Karena menurut saya remisi itu adalah hak dari narapidana. Dia itu narapidana yang bisa mendapatkan remisi itu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Baik. Tapi Pak Trimedia sepakat kan kalau remisi tetap diatur dengan ketat di kasus korupsi, narkoba, dan teroris. Kalau tidak nanti teroris bisa jadi masalah kemudian hari. Kalau remisi ini tetap dilonggarkan. Makanya Pak Bonyamin, itu yang saya sampaikan. Di dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan, itu kriterianya kita perketat, saya setuju. Tapi untuk tidak mengadakan remisi, saya kurang setuju. Kita perketat syaratnya, Pak Bonyamin, untuk mendapatkan remisi. Jadi kita sepakat kita juga ini, tahu, sebelum ada PP 99 ini, sebentar Pak Bonyamin, kita juga ngerti, sebelum adanya PP 99 ini makanan empuk bagi Baik, Pak Trimedia minta ketegasan lagi Pak Trimedia, artinya dari DPR ataupun dari parlemen sepakat bahwa harus ada syarat yang ketat dan juga khusus bagi para koruptor untuk mendapatkan remisi. Iya, saya setuju itu Mbak. Tapi bukan remisinya tidak boleh, untuk mendapatkannya diperketat. Tidak boleh remisi itu menjadi komoditi. Itu yang paling penting harus kita kawal. Oke, kalau gitu kan begini. Dalam PP 99 itu juga tidak ditiadakan hak remisi, diberikan, tapi dengan diberi syarat yang sangat ketat. Nah, saya minta kepada Pak Trimedia dan teman-teman Komisi 3 dan DPR membawa syarat-syarat yang di PP 99 itu menjadi materi undang-undang, gitu loh. Kalau itu tadi nampaknya disetujui, kita tunggu aja nanti apakah
Pak Trimedia ini akan memenuhi janjinya seperti yang disampaikan malam ini. Baik, kita harapkan pasca putusan MA ini bukan merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi, dan kita harapkan tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Boyamin, syarat-syarat ketat yang kemudian syarat-syarat khusus bagi para narapidana dengan tindak pidana khusus ini nantinya akan dicantumkan dalam rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibahas oleh parlemen. Terima kasih Pak Trimedia Panjaitan dan juga Pak Boyamin telah berbincang bersama kami malam hari ini.